wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Arya Dharma, perwakilan kelompok 3 dari Kerajaan Kalingga. Berdiri di sini untuk mengulas kembali atau membahas materi fisiografi yang sudah dibuat sebelumnya. Saya akan membahas materi tentang berdirinya Kerajaan Kalingga di Indonesia. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan kuno di Pulau Jawa, Indonesia. Berdirinya Kerajaan Kalingga pada abad ke-6 Masehi, sekitar pada tahun 550 sampai 650 Masehi. Menurut sejarawan, Kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh Raja Ratu Sina, yang dimana Raja Ratu Sina ini adalah seorang perempuan yang sangat kuat dan bijaksana. Kerajaan Kalingga yang dipimpin oleh Raja Ratu Sina ini diperintahkan secara baik dan bijak, sehingga kerajaan ini menjadi salah satu pusat perdagangan serta kebudayaan penting di Asia Tenggara pada saat itu. Kerajaan Kalingga ini juga memiliki hubungan erat dengan dinasti Tang di Cina dan kerajaan Pallava di India, serta kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Hindu di Pulau Jawa. Namun, pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Kalingga ini mulai mengalami kemunduran dan akhirnya kerajaan Kalingga ini runtuh pada abad ke-8 Masehi. Selanjutnya, saya Almira akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga abad ke-6 hingga ke-7 Masehi secara geografis terletak di pesisir utara Jawa Tengah dengan wilayah yang diperkirakan membentang di antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Pusat pemerintahan kerajaan ini diyakini berada di sebelah utara Gunung Muria, khususnya di wilayah Kecamatan Keling, Jepara. Posisi geografis Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah bagian utara, dekat dengan pesisir yang memudahkan akses perdagangan maritim. Pusat pemerintahan diduga berada di Kecamatan Keling, Jepara yang sering dikaitkan dengan nama Holing dalam catatan Tiongkok. Kondisi wilayahnya, wilayah yang sangat subur didukung oleh dataran rendah di sekitar Gunung Muria membuatnya strategis untuk pertanian padi dan perdagangan. Buktinya, pertemuan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merapi, Magelang, dan prasasti Sojomerto di Batang juga menunjukkan jangkauan wilayah kekuasaannya. Lokasi strategis berada di dekat dengan jalur perdagangan laut, sering disebut dalam catatan dinasti Tang dalam berbatasan laut di sebelah selatan. Secara keseluruhan, letak Kalingga sangat menguntungkan karena kombinasi dari wilayah pesisir untuk pelabuhan dan pedalaman yang subur untuk pertanian. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya Uni Aifdiah yang akan menjelaskan sektor yang diunggulkan di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang terletak di wilayah Jawa Tengah Indonesia dikenal juga memiliki sektor unggulan pada bidang pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-6 Masehi dan menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada masa itu. Perdagangan di Kalingga yang sangat berkembang, terutama pada perdagangan rempah-rempah, kayu, dan hasil bumi lainnya. Letak geografis Kalingga yang sangat strategis di pantai utara Jawa membuatnya menjadi pusat perdagangan antara negara India, Cina, dan negara-negara lain yang di Asia Tenggara. Selain itu, Kerajaan Kalingga juga memiliki sektor pertanian yang maju, dengan hasil panen seperti padi, jagung, dan sayuran. Kerajaan ini juga memiliki sistem irigasi yang baik, yang memungkinkan pertanian ini menjadi lebih produktif. Saya Nidia Zahra, di sini saya akan menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga berlangsung pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, terutama pada saat diperintah oleh Ratu Sina sekitar tahun 674 sampai 695 Masehi. Pada masa ini, Kalingga berkembang sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang makmur, aman, dan tertib, sehingga dikenal luas di Nusantara.
Letaknya yang strategis membuat Kalingga menjadi pusat perdagangan dan pusat pembelajaran agama, khususnya agama Buddha. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, kerajaan menerapkan hukum yang sangat tegas, terutama terhadap tindak pencurian. Aturan ini menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Selain dikenal adil dan disiplin, Kalingga juga berkembang sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendeta Tiongkok Huining yang belajar dan menafsirkan kitab suci Buddha. Secara ekonomi, Kalingga maju berkat pertanian yang kuat dan perdagangan laut internasional. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok dan India, sehingga meningkatkan kemakmuran rakyat. Wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Jawa Tengah dan daerah sekitarnya, terutama di wilayah pesisir utara. Masa kejayaan ini juga meninggalkan berbagai peninggalan sejarah, seperti Prasasti Sojomerto, Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan Candi Budra, yang menunjukkan kemajuan budaya dan pembangunan pada masa itu. Polsekbud yang ada di Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga yang terletak di Jawa Tengah memiliki corak kerajaan Hindu-Buddha yang mencapai puncak kejayaan di bawah Ratu Sima, dikenal dengan hukum yang tegas, adil, dan disiplin. Kehidupan sosialnya yang makmur, teratur, dan sangat kental dengan budaya India. Didukung perekonomian agraris maritim dan perdagangan internasional. Rincian Polsekbud Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada politik yang dipimpin oleh Ratu Sima yang memerintahnya dengan tegas, adil, dan bijaksana. Kedua, menerapkan hukum keras seperti potong tangan bagi yang mencuri untuk menjaga keamanan. Yang ketiga, memiliki 28 kerajaan di bawah tundukan pengawasannya. Dan yang terakhir, menjalin diplomatik dan perdagangan dengan baik dengan negara India dan Tiongkok. Selanjutnya ada ekonomi, bertumpu sektor pada pertanian di pedalaman dan perdagangan maritim di pesisir utara Jawa. Komoditas dagangnya meliputi emas, perak, dan culak badak. Dan yang terakhir, penduduknya ahli membuat minuman yang berasal fermentasi bunga kelapa dan aren atau biasa disebut dengan tuak. Yang ketiga ada sosial. Masyarakatnya hidup dengan teratur, tentram, dan makmur. Masyarakatnya sangat patuh dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ratu Sima. Dan yang terakhir, struktur masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya India dan ajaran agama Hindu-Buddha. Dan yang terakhir ada budaya. Kebudayaan Hindu-Buddha yang ditandai oleh penemuan prasasti, seperti contoh prasasti Rahtaun yang terletak di Gunung Muria. Lalu yang kedua ada pusat pendidikan agama Buddha dengan adanya pendeta yang datang dari luar negeri untuk belajar. Dan yang terakhir peninggalan berupa artefak seni rupa, relief, dan arsitektur candi yang menunjukkan keindahan seni. Kali ini saya akan menceritakan kerajaan Kalingga mulai menghadapi keruntuhan. Kerajaan Kalingga mulai menghadapi keruntuhan dikarenakan wafatnya Ratu Siham pada tahun 695 Masehi. Kepemimpinan yang semakin lemah dan persaingan dagang dengan Sriwijaya menyebabkan faktor keruntuhan kerajaan ini. Pada masa kejayaan, kerajaan Kalingga menguasai jalur perdagangan di pesisir utara Jawa. Tetapi Sriwijaya yang sudah berkembang ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di Nusantara. Hal ini menyebabkan konflik antara kedua kerajaan dan Sriwijaya akhirnya menyerang Kalingga. Serangan Sriwijaya semakin melemahkan kerajaan Kalingga yang akhirnya kehilangan kekuasaan. Pada sekitar tahun 755-742 Masehi, kerajaan ini pindah ke Jawa bagian timur dan perlahan mengalami kehancuran. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.